Hai teman-teman semuanya, salam sehat. Perkenalkan, saya Keren Mawarsarana Munifu, mahasiswa semester 3 dari Prodi IKM, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Nusa Cendana. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini saya akan membawakan materi terkait dengan skema rantai penularan infeksi, kemudian ada segitiga epidemiologi, faktor risiko dan determinan dari penyakit, ada juga hubungan dinamis dari setiap segitiga epidemiologi, serta yang terakhir akan saya paparkan terkait poin-poin spesifik tentang tiga penyakit menular yang menyerang manusia. Nah, yang pertama di sini ada penyakit gonore. Jadi penyakit gonore atau kencing nanah ini merupakan salah satu penyakit yang mana penularannya ini adalah karena adanya kontak seksual atau hubungan seksual. Nah, untuk skema rantai infeksinya, untuk penyakit gonore ini mikroorganismenya adalah bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian untuk reservoir atau source-nya, dia ini terdapat pada selaput lendir tubuh seperti di alat kelamin, di mulut, tenggorokan, ada pada mata dan juga pada rektum. Nah, kemudian untuk port of exit atau jalur keluarnya melalui saluran kemih dan kelamin, kemudian bisa juga melalui transplasenta. Jadi selama proses persalinan saat bayi lahir dari ibu yang menderita gonore. Nah, kemudian untuk transmisinya ini adalah transmisi melalui kontak langsung, yaitu melalui hubungan seksual dan juga selama proses persalinan. Kemudian untuk port of entry-nya itu juga melalui saluran kemih dan kelamin dan juga transplasenta. Dan yang terakhir untuk host yang berisiko di sini yaitu mereka yang pada usia muda itu pernah melakukan hubungan seksual. Nah, kemudian berbicara tentang penyakit menular seksual, yang pasti yang berisiko di sini mereka yang melakukan hubungan seksual berisiko bisa secara oral maupun secara anal maupun dengan sesama jenis maupun dengan lawan jenis. Nah, kemudian faktor-faktor risiko lainnya yaitu pasangan seks yang lebih dari satu. Jadi pada mereka yang berprofesi sebagai penjajah seks juga sangat berisiko tinggi terkena penyakit gonore. Nah, ada juga bayi dengan ibu yang menderita gonore. Pada bayi itu karena dia terinfeksi saat proses persalinan. Nah, teman-teman, selanjutnya ada segitiga epidemiologi dari gonore. Yang pertama untuk faktor agentnya ada bakteri Neisseria gonorrhoeae. Kemudian untuk faktor host atau penjamu adalah manusia, baik yang berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan, juga pada bayi yang baru lahir, yaitu tadi melalui proses persalinan dia bisa terinfeksi jika ibunya menderita gonore. Nah, kemudian teman-teman ada juga faktor risiko di sini karena ini merupakan penyakit menular seksual. Yang berisiko tinggi terkena penyakit ini adalah mereka yang melakukan hubungan seks secara berisiko. Nah, kemudian untuk faktor environment atau lingkungannya, di sini ada lingkungan biologis. Di lingkungan biologis itu daerah yang paling mudah terinfeksi gonore adalah pada daerah vagina wanita sebelum pubertas. Kemudian ada juga pengaruh dari lingkungan sosial, lingkungan ekonomi, faktor budaya maupun agama yang sangat berperan penting dalam penularan penyakit gonore. Saya contohkan di sini adalah faktor sosial, yang mana stigma sosial ini mempengaruhi keinginan seseorang yang menderita gonore untuk memeriksakan diri ke vaskes. Jadi karena malu oleh stigma masyarakat, mereka tidak memeriksakan diri ke dokter, malah menjadi menularkannya ke orang lain. Nah, teman-teman, berikutnya untuk hubungan dinamis dari segitiga epidemiologi, di sini saya mengambil yang menitik beratkan pada penjamu. Nah, karena perilaku seksual yang berisiko pada host ini yang baik melalui oral, anal maupun sesama jenis maupun beda jenis itu sangat menguntungkan penularan dari penyakit ini. Jadi host ini menguntungkan si agent, yaitu bakteri Neisseria gonorrhoeae. Nah, kemudian teman-teman untuk poin spesifik mengenai penyakit gonore ini, teman-teman, dia ini merupakan penyakit yang ditandai dengan munculnya gejala seperti cairan atau nanah pada alat kelamin pria maupun wanita. Jadi ketika teman-teman merasakan atau gejala abnormal pada alat kelamin atau merasakan gejala seperti adanya cairan pada alat kelamin, segera teman-teman memeriksakan diri ke dokter. Karena semakin dini kita memeriksakan diri, semakin cepat juga kita mendapatkan pertolongan dan pengobatan, dan semakin kita mencegah penularan dari penyakit gonore ini sendiri. Nah, teman-teman, yang kedua di sini ada penyakit tuberkulosis. Jadi penyakit tuberkulosis ini merupakan penyakit yang mana penularannya ini melalui udara.
Jadi ini merupakan penyakit pada saluran pernapasan. Nah, untuk skema rantai penularan penyakit di sini teman-teman, yaitu mikroorganismenya adalah bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan untuk reservoir atau source-nya itu umumnya terdapat pada paru-paru, tetapi juga bisa menyerang organ lainnya seperti pada otak dan paru-paru dan payudara. Nah, berikutnya untuk port of exit-nya adalah saluran pernapasan. Untuk transmisinya ini adalah airborne transmission atau penularannya melalui udara. Jadi ketika penderita ini batuk ataupun bersin kemudian mengeluarkan lendirnya atau lendir maupun dahak yang keluar itu mengandung bakteri Mycobacterium tuberculosis, sehingga jika nanti dihirup atau masuk ke dalam saluran pernapasan orang lain, maka orang tersebut dapat berpotensi menderita penyakit tuberkulosis. Nah, untuk port of entry-nya saluran pernapasan juga. Kemudian untuk host yang beresiko di sini teman-teman adalah mereka yang berusia produktif, jadi dari usia 15 sampai 50 tahun, karena sudah banyak aktivitas yang mana berinteraksi langsung dengan kegiatan-kegiatan yang berpengaruh pada penularan dari tuberkulosis. Yang kedua adalah seseorang yang tidak mendapatkan vaksinasi atau imunisasi BCG, kemudian penderita penyakit HIV, dan yang terakhir mereka yang merokok, itu berisiko terkena penyakit tuberkulosis. Berikutnya teman-teman untuk segitiga epidemiologi dari tuberkulosis, yang pertama agentnya ada Mycobacterium tuberculosis, kemudian untuk hostnya itu adalah manusia. Jadi semua golongan umur itu dapat terinfeksi penyakit tuberkulosis, tetapi yang lebih beresiko tinggi adalah mereka yang berusia produktif, yaitu yang tadi dijelaskan usia 15 sampai dengan 50 tahun. Kemudian yang kedua itu adalah faktor imunologi. Jadi seseorang yang pernah mendapatkan vaksinasi atau imunisasi BCG itu lebih rendah atau lebih sedikit risikonya tertular penyakit tuberkulosis ini. Kemudian yang berikutnya teman-teman, ada juga pengaruh dari penyakit yang berkaitan dengan sistem kekebalan tubuh. Jadi kalau mereka yang menderita HIV itu biasanya berisiko juga tertular penyakit tuberkulosis. Dan yang terakhir adalah perokok. Nah, berikutnya teman-teman ada faktor environment atau lingkungan. Jadi lingkungan yang tidak sehat, seperti jika kita hidup pada atau tinggal di lingkungan yang lembab atau lingkungan yang endemik dari tuberkulosis, pasti akan meningkatkan risiko kita tertular penyakit TB ini. Nah, kemudian kualitas rumah juga sangat berpengaruh. Jadi bagaimana lingkungan rumah ini mendapat cahaya atau tidak, bagaimana ventilasinya, apakah ada sirkulasi udara, kemudian bagaimana kepadatan dalam rumah. Jika terlalu padat itu sangat berpengaruh terhadap penyebaran TB karena adanya kedekatan kita dengan kontak yang atau penderita yang positif dalam rumah. Nah, kemudian teman-teman untuk hubungan dinamis dari segitiga epidemiologi di sini saya melihat pada hubungan yang mana titik berat keseimbangan itu pada agent karena bergesernya lingkungan. Jadi mengapa demikian? Karena Mycobacterium tuberculosis ini teman-teman, dia itu dapat bertahan hidup lebih lama pada kondisi gelap dan juga kondisi yang lembab dan juga gelap. Jadi kalau rumah tidak ada cahaya matahari yang masuk, kemudian lembab, otomatis ini akan sangat mendukung atau menguntungkan si agent Mycobacterium tuberculosis ini. Nah, teman-teman, mengenai penyakit tuberkulosis ini, dia ini kan menular melalui udara. Jadi kita harus memperhatikan apabila kita mengalami gejala-gejala seperti kita mengalami batuk yang lebih dari 2 minggu, kemudian di batuk kita itu dapat dahak yang disertai darah misalnya, kemudian kita mengalami penurunan nafsu makan dan sebagainya. Itu kan merupakan gejala-gejala dari penyakit tuberkulosis. Oh iya, dan juga kalau sampai kita mengalami gejala berkeringat di malam hari, nah itu teman-teman bisa memeriksakan diri ke dokter agar bisa mengetahui apakah kita ini terkena penyakit infeksi tuberkulosis atau tidak. Jadi seperti itu untuk penyakit tuberkulosis.
Nah, teman-teman, untuk penyakit yang ketiga adalah penyakit demam tifoid atau biasa dikenal dengan sebutan tifus. Jadi ini merupakan penyakit pada saluran pencernaan. Nah, untuk skema rantai penularan infeksi demam tifoid ini sendiri, mikroorganismenya adalah Salmonella typhi. Kemudian untuk reservoir atau source-nya itu dia pada usus manusia. Dan teman-teman, untuk port of exit-nya ini teman-teman melalui saluran pencernaan. Jadi bisa melalui mulut berupa muntahan ataupun dari anus, yaitu feses kita yang mengandung bakteri Salmonella typhi ini. Kemudian transmisinya melalui kontak tidak langsung, jadi dari jari tangan yang tidak dicuci dengan bersih sehabis BAK maupun sehabis buang air besar, lalu mengolah makanan dan makanan ini kemudian dimakan oleh orang lain, otomatis kita dapat mentransmisikan penyakit demam tifoid ini. Kemudian transmisinya juga bisa melalui vehikulum. Vehikulum ini melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella typhi. Kemudian bisa juga transmisinya melalui vektor, yaitu vektor lalat. Jadi dari feses atau muntahan penderita, lalu lalat menghinggatinya, kemudian dibawa dan ditransmisikan ke makanan yang kemudian nanti dimakan oleh orang lain. Otomatis orang ini juga dapat beresiko tinggi menderita penyakit demam tifoid. Kemudian untuk port of entry-nya masuk dari saluran pencernaan, yaitu dari mulut. Kemudian untuk yang beresiko di sini teman-teman, biasanya lebih banyak pada anak-anak karena faktor mereka jajan, kemudian tidak memperhatikan hygiene, mencuci tangan dengan sabun dan air bersih. Kemudian ada juga beresiko pada mereka yang berkunjung atau tinggal di daerah yang endemi penyakit demam tifoid ini. Kemudian seseorang dengan hygiene pribadi yang kurang baik, yaitu yang tidak mencuci tangan sebelum makan, setelah BAK maupun setelah buang air besar. Kemudian itu teman-teman faktor yang beresiko terkena demam tifoid. Kemudian untuk segitiga epidemiologinya, agennya itu adalah bakteri Salmonella typhi. Kemudian untuk faktor host di sini manusia. Jadi semua orang dapat terkena penyakit demam tifoid ini, tapi yang lebih beresiko itu pada usia anak-anak tadi karena faktor mereka lebih banyak jajanan di luar yang tidak tahu bagaimana proses pengolahannya, kemudian tidak memperhatikan hygiene perorangan, tidak mencuci tangan sebelum makan, kemudian mereka yang tinggal di daerah endemis dan sebagainya. Kemudian teman-teman, untuk faktor environment atau lingkungannya di sini teman-teman, kasus demam tifoid ini terdapat hampir di seluruh bagian dunia. Nah, kemudian penyebarannya ini tidak bergantung pada iklim dan juga musim. Jadi mau musim hujan, mau musim panas, seseorang bisa tertular penyakit demam tifoid ini. Jadi penyebarannya ini itu terutama pada lingkungan dengan kondisi sanitasi yang buruk. Untuk hubungan dinamis di sini dititik beratkan pada keseimbangan pada agent akibat bergesernya lingkungan. Jadi misalnya tadi pada daerah dengan lingkungan yang hygiene sanitasinya itu buruk, orang masyarakat di sekitar situ tidak mempunyai jamban yang sehat, lebih banyak membuang air di sungai atau di sumber air. Akibatnya nanti penularannya ini akan semakin besar untuk penyakit demam tifoid ini. Kemudian untuk yang terakhir, ringkasan spesifiknya, karena kita berbicara mengenai penyakit yang ditularkan melalui saluran pencernaan atau penyakit pada saluran pencernaan, maka kita harus paham untuk langkah pencegahannya juga. Jadi kita harus menerapkan yang namanya PHBS atau pola hidup bersih dan sehat. Cuci tangan itu merupakan hal dasar yang wajib diterapkan sehingga kita dapat meminimalisir penularan dari penyakit demam tifoid. Tidak hanya demam tifoid tapi diare, kemudian penyakit pencernaan lainnya itu kan berkaitan dengan kebersihan diri. Bagaimana kita menjaga kebersihan diri kita, juga kebersihan dari lingkungan sekitar kita. Jadi teman-teman, demikian hasil pembahasan yang dapat saya berikan dan saya bagikan kepada kita semua. Saya harap ini dapat bermanfaat dan menjadi bahan pembelajaran juga bagi saya sendiri dan bagi teman-teman yang menonton. Terima kasih.